Hai, assalamualaikum rekan si Bambo. Jadi, buat apresiasi rekan si Bambo yang udah kasih masukan di kolom komentar, mulai di video ini kita bakal ngasih segmen jawab di komen nih guys. Nanti Minbo bakal pilih 2-3 komentar buat ditampilin dan pastinya bakal kasih jawaban langsung ya. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Nah, rekan si Bambo, di video kali ini kita bakal bahas salah satu desain rumah klasik yang beda dari biasanya. Rumah ini mengambil inspirasi dari arsitektur Prancis dengan karakter atap mansard yang megah tapi tetap punya kesan lembut dan anggun. Kira-kira kenapa ya akhirnya pemilik gaya ini? Penasaran gak sama cerita lengkapnya? Inilah dia cerita rumah Cura House. Rumah yang megah dalam rupa dan tenang dalam jiwa. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si Bambo, rumah ini berdiri di atas lahan seluas 428 meter persegi dan Cura House ini hadir sebagai rumah 2 lantai bergaya modern klasik dengan sentuhan arsitektur Prancis yang elegan dan berkarakter. Pemiliknya adalah sepasang dokter spesialis yang sama-sama aktif di dunia medis nih. Rutinitas mereka tuh padat banget, sering bikin mereka harus ada di rumah sakit dari pagi sampai malam hari. Karena itu rumah ini dirancang bukan sekedar tempat beristirahat, tapi benar-benar jadi tempat healing dan recharge dari hiruk-pikuk pekerjaan mereka. Nah, saat ngobrol bareng arsitek si Bambo, pemilik bilang ingin rumahnya yang tampak anggun dan menawan. Gaya klasik dipilih, tapi pemilik minta agar tampilannya unik dan tidak berlebihan. Hal ini sih biar konsep klasiknya genuine dan bukan tempelan pastinya. Dari situ lahirlah desain rumah klasik khas arsitektur Prancis yang diberi nama Cura House. Nama Cura House sendiri diambil dari bahasa Latin cura yang berarti perawatan atau penyembuhan. Karena di rumah inilah pemilik ingin kembali merasa pulih, tenang, dan dekat bersama keluarga. Secara visual, fasad ini memadukan gaya klasik dan modern secara seimbang. Atap mansard yang menjulang memberikan kesan megah serta tone beige dan detail pilar yang menampilkan aura hangat dan timeless. Pagar masif dan elemen vegetasi juga menjaga privasi tanpa membuat tampilan rumah terasa tertutup. Masuk ke dalam, suasananya langsung berubah dan warna putih jadi dominasi utama. Berpadu dengan ornamen gold dan abu-abu yang memberikan kesan mewah tapi tetap elegan. Ruang-ruangnya luas, sirkulasi lega, dan atmosfernya menenangkan. Bayangin deh, kalian pulang kerja lihat interior rumah kayak gini. Auto hilang gak sih capeknya? Terus ada juga kamar tidur utama yang didesain lapang dan nyaman dengan lengkap walk-in closet yang terhubung dengan langsung kamar mandi private. Di area dapurnya juga kita bisa lihat ada island yang jadi tempat favorit sang suami untuk menyalurkan hobinya memasak. Selain itu ada juga ruang gym dan ruang baca yang bikin rumahnya semakin lengkap. Penasaran nggak gimana detail setiap ruangnya? Yuk langsung aja kita bahas detailnya. Ini dia fasad rumahnya. Rumah ini memadukan nuansa klasik dengan sentuhan arsitektur Prancis yang anggun. Vibes-nya sih kayak bangsawan Eropa banget gak sih? Di atas kita bisa lihat atap mansard yang menjulang, memberikan karakter kuat sekaligus siluet mewah saat dilihat dari kejauhan. Bukan yang masif dengan kusen hitam menambah pesona visual dari rumah ini. Sementara tone beige dan detail profiling mempertegas aura hangat dan kesan klasik yang timeless.
Gak ketinggalan terdapat juga pagar yang proporsional untuk menjaga privasi serta keamanan di sekitar rumah ini. Overall, tampilan fasadnya menyiratkan keseimbangan antara keindahan arsitektural dan kenyamanan penghuni. Siapa nih yang mau punya rumah unik dan cantik kayak gini? Langsung aja chat Minu via WhatsApp ya. Dari fasad sekarang kita masuk ke balik pagar nih. Pertama kita bakal menemukan area carport yang cukup menampung 2 kendaraan roda 4. Tepat di atasnya ada juga balkon yang turut melindungi area carport dari panas dan hujan. Di samping carport ada teras. Teras besar yang terbentang luas ini menghadirkan suasana hangat dan fungsional. Selain jadi area selamat datang, fungsinya juga jadi area transisi yang nyaman sebelum masuk ke dalam rumah. Sekarang kita masuk yuk. Di balik pintu, kita bakal disambut oleh ruang tamu yang hangat. Layoutnya open plan dan terbuka bikin ruangan ini terasa luas. Interiornya pun dirancang dengan tone warna yang hangat, menciptakan suasana ramah sejak pertama kali melangkah. Tepat di belakangnya ada jantung utama rumah ini nih. Apalagi kalau bukan ruang keluarga. Selain konsep open plan, keberadaan void yang tinggi di ruangan ini bikin suasana di dalamnya terasa begitu lapang dan leluasa. Wall panel marmer menjadi vokal point yang menambah nuansa mewah, menghadirkan atmosfer seperti layaknya ruangan keluarga seorang bangsawan. Sofa yang nyaman dan penataan ruang yang ergonomis cocok banget nih buat ngumpul, ngobrol, atau nonton YouTube si Bambo Studio bareng keluarga. Nah, kalau waktunya makan tiba, penghuni bisa geser ke ruang makan. Ruangan ini bisa diakses dari ruang keluarga karena berada di jantung rumah. Selain terdapat meja makan yang proper, terdapat bukaan yang tepat yang membuat area ini semakin terasa lapang dan menyegarkan. Karena pemilik ini hobi memasak, kita juga siapkan dapur yang super nyaman dan menawan ini. Wow, pasti kayaknya pemilik sering banget nih masak di sini. Dapur ini didesain untuk keperluan memasak yang ringan dan sederhana, sehingga layoutnya cenderung lebih kompak. Meski kompak, bukan berarti fiturnya terbatas loh. Kita juga bisa lihat fungsi dari segitiga dapur yang lengkap, antara masak, menyiapkan makanan, dan mencuci sisa makanan. Terdapat juga island yang serbaguna, bisa jadi spot ngopi atau meja saji saat masakan telah matang. Kok jadi lapar ya? Kalau ikut makan di sini boleh nggak sih? Nah, saat ada kerabat atau kolega yang menginap, mereka bisa menggunakan kamar tidur ini. Jujur, Minbo sih kalau nginep di sini bakal tidur nyenyak banget. Apalagi kalau adanya sofa di pinggir jendela, cocok banget nggak sih buat duduk-duduk nyantai sambil scroll TikTok, iya nggak? Next, sebelahnya ada toilet. Coba perhatiin deh, sampai akhir nanti kira-kira rumah ini punya berapa toilet? Kalau udah tahu, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.
Akhirnya sampailah kita di kamar utamanya. Begitu masuk, nuansa lapang langsung terasa dengan interior mewah yang didominasi sentuhan klasik elegan. Penataan furnitur memberi keleluasaan aktivitas, baik untuk beristirahat, bercengkrama, maupun sekedar menikmati waktu berdua. Fitur-fitur lengkapnya semakin memperkaya pengalaman, bikin kamar ini benar-benar terasa seperti tempat kembali yang menenangkan setelah hari-hari yang padat. Selain itu, ada juga area wardrobe atau walk-in closet di kamar utamanya, dan tempat ini dilengkapi dengan lemari-lemari dan juga meja rias untuk mempersiapkan diri. Gak ketinggalan terdapat juga kamar mandi pribadi yang turut melengkapi di kamar tidur utama rumah ini. Oh iya, yang menarik nih, kamar tidur ini juga terhubung sama area taman loh. Masya Allah, asik banget ya hidup di sini. Udah seperti bangsawan Eropa banget. Kita lanjut lagi ke dalam ya. Tapi sambil jalan, Minbo mau bacain salah satu komentar nih. Dari Kragel99. Tolong dong Min, setiap video dikasih lihat denahnya dan setiap ruangannya kalau bisa dilihatin. Thumbnail itu wajib banget kasih tahu luas tanah. Karena jujur aja suka kesel udah nonton tapi banyak ruangan yang gak dikasih lihat. Padahal desainnya bagus-bagus banget. Oke, makasih ya Kak Kragel. Coba Minbo jawab ya. Jadi buat denah sama ruangan yang di skip itu sebenarnya karena alasan privasi klien. Karena ini desain yang insya Allah akan dibangun jadi rumah impian nih. Pastinya ada hal-hal private yang gak bisa kita share demi kenyamanan pemilik. Semoga menjawab ya. Biar rumah tetap adem dan berkah, biasanya harus ada apa nih? Tentu dong, harus ada musolanya. Area ini menjadi tempat yang tepat buat sholat berjamaah, ngaji, atau sekedar menenangkan diri sejenak. Letaknya yang terpisah dari ruangan utama membantu menjaga kehusyuan saat beribadah. Lanjut ke lantai 2, Minbo sambil lanjut baca komen lagi nih. Dari Anom TV 2863, komentarnya nih. Estimasi habis dana berapa bikin rumah kayak gini? Menarik nih, dari dulu Minbo perhatiin banyak banget ya yang penasaran soal budgetnya. Jadi salah satu benefit kalau pakai arsitek itu kalian bakal dibikinin RAB buat merealisasikan desain rumah kalian. Nah tentunya RAB ini sifatnya rahasia atau bisa dibilang private karena hanya tim arsitek dan klien yang tahu. Dan bukannya Minbo gak mau spill ya, tapi emang ada perjanjian hukum nih yang mengharuskan kita buat menjaga privasi klien guys. Semoga menjawab ya. Nah, buat komentarnya yang mau dibacain atau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kalian juga bisa hubungi AEC Bambo via WhatsApp kalau butuh jawaban langsung. Di lantai 2 ada ruangan khusus buat main bareng anak. Konsepnya sendiri mirip mini playground yang tentunya fun dan aman. Goals dari ruangan ini biar anaknya yang masih kecil bisa asik bermain tanpa perlu repot keluar rumah. Nah, dari ruangan bermain ini ada pintu yang menghubungkan langsung ke kamar tidur anak loh. Jadi kalau anak udah ngantuk nih, tinggal digendong deh ke kamarnya. Dengan atmosfer yang ceria, kamar ini pastinya bikin anak bakal betah, mulai dari betah tidur sampai betah main juga. Next kita geser ke agak tengah nih, ada ruangan terbuka yang serbaguna.
Bisa jadi area gym, area yoga, atau aktivitas lainnya di lantai 2. Dengan begitu, penghuni bebas menggunakannya sesuai kebutuhan, baik itu olahraga ringan atau sekedar bersantai sambil menikmati suasana. Oh iya, di balik partisi kaca ini ada area khusus buat menghadirkan suasana fokus. Inilah dia ruangan kerja dan juga ruangan baca. Buat area kerjanya diberikan 2 desk bersampingan lengkap dengan PC dan kursi kerja yang nyaman. Di atasnya ada juga rak untuk menyimpan dokumen penting jika diperlukan. Sementara itu, tepat di belakangnya ada area baca yang lebih kasual dan santai. Area ini terdiri dari sofa yang nyaman, lengkap dengan meja dan juga rak untuk menyimpan koleksi buku favorit. Dari lantai 2 kita lanjut ke bawah lagi nih. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan konten YouTube Si Bambo Studio lainnya. Oh iya, jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok Si Bambo Studio biar kalian gak ketinggalan info seputar sekitar rumah lainnya. Selain di bagian dalam, rumah ini juga punya taman di bagian depan. Tuh lihat deh, asri banget kan, sampai banyak kupu-kupunya. Taman ini juga ada stepping stone atau batu pijakan yang menghubungkan teras utama ke teras samping ini nih. Di samping ini juga ada carport kedua, jadi kalian gak perlu bingung kalau mau parkir mobil di mana. Demikianlah cerita rumah Cura House, rumah yang megah dalam rupa dan tenang dalam jiwa. Kamu pun bisa mewujudkan hunian impian seperti klien kami yang satu ini. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok Si Bambo Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.